Shalom Bapak Ibu. Saya membawa tanda nanti dikalungkan di dada sejumlah kelompok di gereja induk. Ada berapa kelompok? 11 kelompok. Nah, jadi ini majelis penatua dan diaken akan kita uji nyali. Jadi ada 11 kelompok nanti dikalungkan dan dibujuk supaya 11 wakil kelompok itu akan menjawab pertanyaan. Jadi 2, 3 yang saya bagian, ada yang dapat 2 dan yang 1 dapat 3. Dapat 2. Pak Nid yang paling senior dapat 3. Dapat 2. Ternyata banyak, ini masih ada 3 juga. Monggo dibagikan, dibujuk maju ke depan. 11 orang wakil kelompok. Silahkan turun dari surga ke bumi. Nggih, dikalungkan dan digandeng maju ke depan. Nah, hasilnya boleh pilih yang cantik, yang ganteng, yang tua, silahkan. Harus tahu ada komunikasi, dibantu mana yang kelompok Pandansari, mana yang Kalimalang. Setelah dibantu, dibujuk harus berani maju ke depan. Diajak maju ke depan Pak Pri. Nah, diajak maju ke depan. Multimedia yang aktif ya, disorot yang diajak maju itu. Ya, silakan maju ke depan. Tulisannya jangan kebalik itu, Mas Damdam. Nah, kebalik, diperhatikan itu nama kelompoknya. Silahkan, ini mungkin sudah mulai mencari penjajakan bakal calon penatua diaken. Ternyata banyak bakal calon penatua diaken yang akan dijaring untuk tahap awal. Ayo Pak Wardi, rayuan mautnya diluncurkan. Ayo Pak Mit, belum selesai merayunya, belum. Kalau tidak ada di jemaat, di majelis boleh Bapak Ibu. Kalau ternyata tidak ada, multimedia satu-satu di close up, dijadikan referensi calon majelis. Tinggal mana Pak Wit? Belum. Oh, ini belakang Melondo lagi piknik ini. Oke, dia diwakili Pak Wit saja. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu peserta uji nyali ini. Kita akan melihat slide menghadap ke layar. Nah, sebentar. Ke sana monggo, ke layar, ke screen, ke multimedia. Ke sini Pak, Bapak ke sini. Nah, Bu Pak Yosi. Nah, ya musiknya. Bingung, aku bingung. Pertanyaannya bukan itu.
Munculkan lagi. Pertanyaannya. Nah, pertanyaan adalah diberi judul apa? Kira-kira ini. Ya dari kanan, bukan lagunya. Kalau di Sultan lagunya. Ya dari Pak Nyoman, kira-kira apa ini gambar ini? Pusing. Pak Yudo? Bingung. Pak Andoko? Pak Yoyo? Andoyo ini, Pak Andoyo? Tanda tanya. Pak Tamin? Ragu-ragu. Pak Yusi? Bingung. Mas Damdam? Bingung juga. Bu Sri Mahayani? Oh, terserah. Bu Sarwiah? Berserah juga. Bu Prehno? Pusing. Bu Dina? Berserah. Pak Widiatmoko? Bingung. Nah, Bapak Ibu ingat tema. Nah, kita kan masih dituntun tema. Jemaat kira-kira dengan tema apa ini? Diraba-raba, diduga-duga. Takut akan Tuhan atau takut dosa. Nah, ada jemaat yang berani memberikan pendapatnya kira-kira? Nah, tanda tanya jelas itu sebuah pertanyaan. Yang di atas gambarnya siapa? Di mana Lucifer? Coba perhatikan di mana Lucifer? Sekarang yang bawah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Gambarnya Bapak Ibu. Yang neraka itu atas atau bawah? Bawah. Yang atas itu surga. Bertanya, pilih mana? Bersama Lucifer di surga atau pilih Tuhan Yesus di neraka? Wah, ya. Kaget kan? Pilih Tuhan Yesus atau bersama Lucifer di surga? Ya. Tetap pilih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mesti mengubah neraka jadi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan pulang, bisa untuk jaminan yang dikalungkan nanti. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sebuah pengantar bahwa sebenarnya yang diutamakan adalah Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya. Maka takut akan Tuhan, kalau dalam bahasa Jawa apa Bapak Ibu? Takut Tuhan? Ajre asih. Sebuah kalimat yang menarik, yaitu sebuah kehormat dan segan. Nah, hari ini kita akan dituntun di mana Tuhan tetap yang kita utamakan lewat 4 bacaan kita. Yang pertama, lagunya hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya di segala perkara. Ini cerita yang sangat viral. Abraham mengorbankan anaknya. Siapa anaknya? Tergantung yang menilai. Kalau kita adalah Ishak. Kalau yang betul yang mana? Kok tahu? Padahal bahasa Ibraninya itu cuma anak laki-laki Abraham, Is. Kok dikatakan Iska? Karena kita punya nalar, itulah yang ditentukan oleh Tuhan, bukan dari budak, tetapi dari orang merdeka. Nah saudara, peristiwa ini kalau kita gambarkan mesti dramatis sekali. Karena mereka yang terlibat di dalamnya itu mesti ada sebuah kepedulian dan satu tema, yaitu percaya pada Tuhan. Bayangkan,
Kita berimajinasi. Kalau SK-nya itu anak manja, kira-kira apa yang dilakukan? Beker-beker Bapak Ibu ya kan? Bisa orang tua tidak mengerti etika orang tua, kejam orang tua menelantarkan anaknya, kan begitu Bapak Ibu? Bayangkan kalau si Iskak ini anak yang manja, anak yang tidak dididik, tentu ceritanya lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira mereka datang hanya berdua atau dengan para pengawal? Mestinya pengawal. Ini Abraham orang kaya. Kira-kira pengawalnya kalau ada yang kepo itu nginjen tidak? Nginjen. Wah, apa coba kalau mereka itu kontra? Wah, ini kudu tak laporke kan gitu tuh. Nah, bayangkan orang tua melakukan pembunuhan dengan mengatasnamakan Tuhan. Jangan-jangan itu hanya halu saja. Dari peristiwa ini saudara, kita diajar dalam segala suasana. Sering kita disudutkan pada situasi-situasi yang sulit ketika harus melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kita orang-orang minoritas, luar biasa tantangannya. Tapi hari ini kita dikuatkan, Tuhanlah yang kita hormati, Tuhanlah yang kita yakini, kita perlu mempercayai dan mengimani. Sehingga bukan karena kita takut dosa, bukan karena kita takut untuk menghindari dianggap orang yang tidak beriman, tetapi lebih kita adalah taat dan hormat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lagunya ya, munculkan lagi. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Saudara, gambar apa kira-kira? Daud dan Goliat. Itu salah satu kesaksian Daud ketika pertama kalinya Daud diakui eksistensinya. Karena kita lihat ketika Nabi siapa yang mendatangi rumah Isai? Nabi Samuel untuk mencari raja. Anak-anaknya ditampilkan semua, tapi lupa anak yang terakhir yaitu Daud. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita runtut di Mazmur 51 ayat 7. Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Ada yang mencoba menganalisa, jangan-jangan Daud ini anak yang tidak dikehendaki. Sehingga diabaikan suruh mengembalakan domba, sementara saudara yang lain menerima Nabi Samuel. Apalagi perawakan Daud paling kecil dibandingkan kakak-kakaknya yang besar. Begitu juga ketika Daud sudah menjadi raja, ternyata dilantik jadi raja secara rohani. Saul mengejar-ngejarnya untuk membunuhnya. Bahkan Daud pernah mengalami kejatuhan ketika Batseba itu menggoda hatinya karena dia punya kekuasaan. Ketika dia sudah jadi raja, Absalom anaknya yang dikasih dan dibangga-banggakan itu memberontak melawan dia. Itu pergumulan Daud yang luar biasa. Sehingga begitu yakin kesetiaan Tuhan, dia
menghayati relasinya dengan ilahi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia menciptakan lagu dengan nyanyian, dengan mengubah syair dan mengubah juga not-notnya. Itu sebuah pekerjaan jiwa yang luar biasa karena kesetiaan Tuhan. Mari saudara belajar seperti Daud, kita setia pada Tuhan, kita ungkapkan di dalam kehidupan kata-kata kita, semua perbuatan kita adalah sebuah nyanyian yang indah. Bukan hanya menguatkan kita sendiri, tapi bisa menguatkan semua orang. Sampai hari ini lagu-lagu Mazmur luar biasa. Bagaimana digambarkan Tuhan seperti gembala yang baik, menuntun ke jalan yang tenang benar, air yang menyejukkan. Karena itulah ekspresi orang yang percaya akan kesetiaan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Sebab itu hendaklah muncullah, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tulisan siapa Bapak Ibu? Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebuah kesaksian perjalanan hidup yang otentik, sebuah ungkapan autobiografi rohani yang telah mengalami pencerahan. Apakah Paulus sebelumnya bernama Saulus itu tidak taat pada agama? Sangat taat. Tetapi Paulus sadar ternyata ketaatannya pada agama itu bisa berbahaya ketika keliru mengartikannya. Bagaimana Saulus yakin dengan melakukan kekerasan, melakukan pembantaian kepada orang-orang Kristen, ia lakukan yang terbaik. Orang-orang ini kafir, perlu dienyahkan. Hati-hati, ada dua kuasa, dua bahaya kuasa. Yang pertama jelas kuasa dosa. Hati-hati, dosa memenjarakan kita, menjadikan orang egois. Bayangkan kalau membunuh itu tidak dosa. Misalnya, membunuh tidak dosa, mencuri tidak dosa. Orang akan semakin termotivasi. Ketika takut dosa yang fobia, yang berlebihan, itu akan menyebabkan orang itu egois. Orang itu hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting masuk surga, pokoknya apapun yang dilakukan. Tapi satu sisi hukum Taurat, kitab suci, itu bisa menjadi penjara aturan-aturan keagamaan yang disiplin dilakukan, lalu menjadikan kesombongan juga, penjara menghakimi orang lain. Ada kuasa yang berbahaya. Mari, hari ini Tuhan ingatkan, yang penting kita takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan hanya menunjukkan kita menjadi orang yang luar biasa secara keagamaan, maka dikatakan alim dan ulama. Yang begitu bijak menjadi panutan, akhirnya menjadi kebanggaan. Hati-hati. Hari ini Tuhan ingatkan, ada bahaya besar di balik simbol-simbol keagamaan. Begitu juga ketika kita terpenjara dosa, maka hati kita
hanya memikirkan diri sendiri, egois. Kalau mau ke surga seolah-olah sendirian, orang lain diabaikan, bahkan kadang-kadang diadili, biar akulah yang hanya masuk. Kadang-kadang kita tidak punya kepedulian untuk mengingatkan orang lain. Bayangkan kalau semua orang semangat ke surga sendirian, di sana akan kesepian. Nah, hari ini Tuhan ingatkan, di mana hormat dan takut akan Tuhan itu bukan menjadikan kita egois, menjadikan kita semakin rendah hati, menjadikan kita semakin peduli, menjadikan kita semakin mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan saya hanya ingin mendapatkan Tuhan sendirian. Tuhan itu milik kita bersama. Mari bersama-sama menikmatinya. Mari kita tunjukkan dengan kepedulian dan kerendahan hati. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, Injil kita bicara, kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku. barang siapa menyambut kamu, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat ini mengatakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara kita, Tuhan Yesus, dan Tuhan Allah. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu bangsa Indonesia begitu bangga seorang tunanetra yang bernama Putri Aryani menggegerkan musik di Amerika Serikat. Lalu diterima oleh Presiden Jokowi, bahkan diterima Presiden Amerika. Semua orang Indonesia bangga karena itu orang Indonesia. Kalau kita menyaksikan pertandingan sepak bola, padahal orangnya cuma berapa? 11. Dia kan, oh Indonesia. Padahal 11 orang Bapak Ibu. Oh Indonesia, itu 11. Orang main catur sendiri, Indonesia kan gitu. Nah, itu sebuah bagian dari rasa kesatuan nasionalisme yang tidak bisa kita lepaskan. Sama ketika gambar yang paling kecil adalah gambarnya GKJ Mertoyudan. Bagiannya dari Yesus, bagiannya dari ini pentagram Yahweh, gambaran Tuhan Allah. Kita ini bagian Tuhan. Kita ini keluarga Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kalau kita tidak menghormati keluarga kita, kalau kita tidak menghargai gereja kita, maka kita tidak akan merasakan sebuah ikatan kekuatan iman yang luar biasa. Maka mari ketika kita menghormati Tuhan, karena Tuhan adalah milik kita, bagian kita yang tidak terpisahkan. Ketika kita keluar dari keluarga Allah, mestinya kita menyakiti diri kita sendiri. Untuk itu mari saudara, hari ini bukan karena kita takut dosa, bukan karena kita takut dianggap orang yang tidak baik, kita takut dengan berbagai macam ejekan karena kita bukan orang beriman. Tidak, karena hal-hal itu justru kadang-kadang membuat kesetiaan, ketulusan kita itu hilang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, kita adalah bagian dari Tuhan yang memang harus memancarkan kemuliaan. Biarlah firman Tuhan semakin menguatkan kita, semakin takut dan hormat kepada Tuhan.